Di sebuah rumah di desa Epworth di Inggris pada tahun 1700-an, Anda akan melihat sebuah pemandangan yang sangat aneh bagi kita hari ini. Di dalam rumah tersebut, ada seorang ibu yang sedang mengambil celemek panjangnya, menutup kepalanya. Apa gerangan yang sedang dilakukan oleh ibu ini? Dia tidak sedang tidur. Dia pula tidak sedang bermain handphone. Anak-anaknya ada di sisinya, sedang belajar, sedang membaca, ataupun sedang bermain. Tetapi mereka tahu, jika mamanya yang mengambil posisi seperti itu, dia sedang mengambil quality time antara dirinya dengan Tuhan. Bagi sang ibu ini, praktik seperti ini menyimbolkan pertemuan pribadinya dengan Tuhan. Sesuatu yang mirip dengan kemah pertemuan, kemah suci pada zaman Musa dalam perjanjian lama. Di tenda pribadinya yang kecil itu, ia menjadi perantara bagi dirinya, bagi suaminya, dan bagi anak-anaknya, sedang menyelami misteri Allah yang ada dalam Alkitab. Kesibukan rumah tangga tidak pernah menghalanginya untuk tidak menjalankan rutinitas doanya ini. Baginya, 1 jam yang dihabiskan untuk bersenang-senang. Waktu yang sama pula, ia harus habiskan di dalam doa. Bukan hanya 1 jam, tetapi dia memberikan paling sedikit 2 jam. Dia khususkan untuk berdoa. Dia bukan kurang kerjaan sampai dia punya banyak waktu untuk berdoa. Dia adalah seorang ibu yang harus mengurusi semua pekerjaan rumah tangganya sendiri. Tidak ada pembantu yang membantu dia untuk masak, nyapu, nyuci, ngepel. Semua itu harus dia kerjakan sendiri. Dia juga adalah seorang guru homeschooling bagi 10 anaknya. Suaminya adalah seorang pendeta di desa tempat mereka tinggal di Inggris. Berapalah gaji suaminya jika dibandingkan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan 10 anak. Kesulitan ekonomi tidak membuat si ibu ini menyerah begitu saja. Ia juga masih mengurusi kebun yang ada di dekat rumahnya dan juga bekerja menjadi seorang pemerah susu sapi. Sibuk ya? Ternyata ibu rumah tangga satu ini benar-benar sibuk. Namun, ada satu kata yang sungguh membuatnya sanggup untuk mengatur semuanya dengan baik. Kata itu adalah disiplin. Disiplin adalah kata yang cocok untuk menggambarkan kehidupan dari rumah tangga sang ibu ini. Setiap anaknya memiliki jadwal harian yang tertata dengan baik, mulai dari bangun tidur, belajar, makan, baca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya. Kedisiplinan yang diterapkan ibu ini juga tidak muluk-muluk, hanya sebatas pada hal-hal yang sanggup anak-anaknya lakukan sendiri, seperti mengganti baju, mengganti spray. Dia tidak memaksakan suatu skill yang belum disanggup dilakukan sang anak pada usianya. Untuk urusan pendidikan anak, ibu ini memastikan anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan kualitas yang sama. Berbeda dengan realita pada waktu itu, bahwa seorang wanita dirasa tidak perlu untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, atau tidak perlu bersekolah sekalipun. 6 jam sehari, mulai dari jam 9 sampai 12, dan jam 2 sampai 5 sore adalah waktu homeschooling bagi anak-anaknya. Anak-anaknya mulai belajar membaca sejak usia 5 tahun. Anak-anaknya juga dilatih menulis puisi dan musik sejak usia dini. Pendidikan moral juga adalah salah satu bagian dari kurikulum homeschooling dari ibu ini. Anak-anak belajar untuk patuh pada didikan, hormat pada otoritas, dan melatih penguasaan diri dalam emosi mereka. Ibu ini mengajarkan anaknya untuk menangis dengan pelan, makan dan mensyukuri apa yang ada di meja makan. Tidak membuat keributan saat bermain. Menarik bukan? Berminat untuk memasukkan anak Anda ke sekolahnya ibu ini? Tunggu dulu, semua itu tidak cukup kalau anak-anaknya belum belajar dari buku yang berisi firman Tuhan, Alkitab. Mazmur adalah bacaan wajib setiap hari. Selain itu, setiap hari setiap anak wajib mempelajari 1 pasal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Suami, istri, ke-10 anak, satu keluarga ini selalu memulai pagi hari mereka dengan doa. Selain menjadi seorang guru, dia juga adalah seorang ibu yang mendampingi sang anak dalam tumbuh kembangnya. Sebelum anak-anaknya tidur, dia juga akan menghabiskan waktu 1 jam untuk setiap anak, secara bergantian untuk dapat memiliki waktu berdua, membangun komunikasi yang privat dengan setiap anak. Si ibu hadir sebagai mentor spiritual yang membimbing anaknya untuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan dan menghidupi sebuah kehidupan yang kudus sebagai seorang Kristen. Pertanyaannya sekarang, berhasilkah pola pengajaran dari seorang ibu yang begitu menekankan kedisiplinan ini? Berhasilkah ibu ini membesarkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang memiliki iman yang takut akan Tuhan? Salah seorang anaknya pernah berkata, "Aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku.
daripada para ahli teologi di seluruh Inggris. Wow, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga lebih paham teologi dan Alkitab daripada para sarjana teologi di Inggris. Masa sih? Salah seorang anaknya adalah pengkhotbah yang telah berkeliling dengan kuda ke banyak tempat di Inggris untuk memperkenalkan Tuhan yang dia kenal sejak kecil. Pengkhotbah ini bukan hanya mempertobatkan orang-orang kepada Yesus, dia juga memuridkan mereka melalui kelompok-kelompok kecil. Bahkan metode pemuritannya menjadi cikal bakal model pemuritan di gereja saat ini. Anaknya yang satu lagi menciptakan begitu banyak lagu pujian hymn yang menunjukkan kebesaran dan kasih Tuhan. Bahkan lagu-lagu tersebut masih dinyanyikan di gereja-gereja sampai hari ini. Siapakah gerangan ibu ini? Ya, mungkin Anda sudah tahu siapa dia. Benar, dia adalah Susanna Wesley, ibunda tercinta dari John Wesley dan Charles Wesley, pendiri gerakan Metodis yang diawali di Inggris. Kesetiaan Susanna terhadap firman Tuhan dan kedisiplinan hidup yang diterapkannya kepada anak-anaknya melahirkan dua tokoh besar dalam sejarah kekristenan dunia. Susanna Wesley meyakini bahwa keluarga adalah sebuah komunitas iman terkecil yang dapat membawa dampak kepada kehidupan masyarakat. Keluarga menjadi tempat yang sangat penting bagi anak-anak untuk bertumbuh kembang bukan hanya secara fisik, emosi, pengetahuan, tapi juga secara spiritual. Pengenalan seorang anak kepada Tuhan dimulai dari rumah. Pertumbuhan iman seorang anak bermula di dalam keluarga. Walaupun dari kisah tadi saya hanya menunjukkan sosok seorang mama yang telah berhasil mendidik anaknya dalam iman kepada Tuhan. Namun pada prinsipnya kedua orang tua, papa dan mama, ayah dan ibu, adalah dua individu yang telah dipersatukan di dalam Kristus untuk menjadi pembimbing rohani bagi anak-anak mereka. Hasil riset dari Barna di Amerika Serikat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa seseorang menjadi Kristen karena iman yang diwariskan oleh orang tua, dengan ibu dan ayah sebagai yang mengambil peran paling besar untuk mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di Indonesia, Bilangan Research Center juga menemukan hasil yang mirip dalam risetnya. Bilangan berkesimpulan bahwa orang tua yang sering meluangkan waktu untuk mendiskusikan hal-hal rohani dengan anak remaja dan pemuda, mereka cenderung menghasilkan generasi muda yang mentaati amanat agung Kristus. Orang tua yang mengajarkan iman kepada anak-anak mereka bukanlah sebuah model parenting yang baru ditemukan melalui hasil riset belakangan ini, ataupun baru berkembang pasca reformasi gereja ataupun revolusi di Eropa. Jauh sebelum itu, ribuan tahun silam, prinsip ini sudah menjadi sebuah praktek dari keluarga-keluarga orang Israel. Ulangan pasal 6 ayat 6-7 berkata demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perintah apa sih yang diberikan Musa kepada orang tua Israel sampai-sampai mereka harus terus memperkatakannya, mengajarkannya, mengingatkannya kepada anak mereka baik di rumah, dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun, kapanpun dan dimanapun itu. Mari kita lihat dua ayat sebelumnya. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dua ayat ini disebut sebagai Shema Israel, bagian doa terpenting dari orang-orang Israel yang diucapkan ketika mereka berdoa. Saat perintah ini diberikan kepada orang-orang Israel, mereka sedang dalam perjalanan yang sudah semakin dekat menuju ke Kanaan. Musa menyadari bahwa bangsa Israel akan rentan terhadap pengaruh buruk dari bangsa-bangsa yang akan menjadi tetangga mereka. Sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel harus menjaga kekudusan hidup. Mereka hanya boleh menyembah kepada Tuhan, Yahweh, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun bangsa-bangsa lain di sekitar Kanaan adalah bangsa-bangsa yang menyembah banyak dewa. Mereka tidak mengenal Tuhan orang Israel sebagai Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi Shema ini yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi sebuah pengakuan dan pengingat kepada orang Israel akan siapa Tuhan mereka. Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menyeberangkan mereka di Laut Merah yang terbelah dua, memimpin mereka di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan, memberikan mereka makan mana setiap hari, dan sebentar lagi akan memimpin mereka untuk menaklukkan dan memberikan Kanaan, tanah perjanjian itu kepada mereka. Pengakuan di mulut saja tentu tidak cukup. Orang-orang Israel harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, yakni dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dari hati yang terdalam, kemudian bergerak ke seluruh tubuh, dan pada akhirnya menyangkut seluruh aspek kehidupan dari umat pilihan.
Budaya pengajaran lewat pembicaraan atau istilahnya oral tradition adalah sebuah cara dari generasi yang lebih senior mengajar generasi yang junior melalui perkataan. Pada saat itu belum ada kertas untuk menulis, laptop untuk mencatat, kamera phone untuk merekam. Jadi keluarga sebagai unit terkecil dari komunitas orang Israel adalah tempat yang terbaik untuk orang tua mengajarkan iman melalui kata-kata kepada anak-anak mereka. Ketika orang tua menuturkan kalimat Shema itu, anak-anaknya diingatkan kembali akan siapa Tuhan bagi mereka dan perintah untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen pada hari ini? Apakah kalimat Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu? Pernah muncul di dalam obrolan keluarga ataupun mungkin lewat pesan yang dikirimkan di grup chat keluarga yang ada di WhatsApp maupun di Line? Kalimat ini walaupun sudah diucapkan beribu tahun yang lalu oleh Musa, tapi maknanya sampai hari ini masih sama. Kalau begitu, apakah saudara pernah mengajarkan siapa Tuhan itu kepada anak-anak saudara? Saya menyadari kok kalau mendidik anak itu tidak gampang. Tantangan yang dihadapi orang tua Israel di padang gurun menuju ke Kanaan berbeda dengan abad 21. Tahun 1700-an saat Susana Wesley membesarkan 10 anaknya juga beda kondisinya dengan tahun 2020. Di mana membesarkan 1-2 anak saja, orang tua sudah menghadapi begitu banyak persoalan. Belum lagi kesibukan karir yang begitu menyita waktu daripada orang tua di tempat kerja. Lagi pula banyak opsi kok yang bisa dipilih orang tua untuk mendidik anak. Ada sekolah full day, ada tempat kursus bahasa, ada les balet, les piano, les pelajaran sekolah, les aritmatika, bahkan ada guru les yang bisa di-hire untuk membantu orang tua mendidik anak-anaknya. Ya, saya tidak mengatakan semua itu salah. Homeschooling juga tidak selalu harus jadi pilihan orang tua. Namun jasa pendidikan yang ada hanya bisa membangun intelektual anak-anak. Bagaimana dengan kerohanian mereka? Lah, bukannya sudah dikirim ke sekolah Kristen yang terbaik? Kan ada guru agama di sana, ada guru BP, ada kebaktian di sekolah dan kegiatan rohani lainnya. Nah, di hari Minggu anak-anaknya tinggal diajak ke sekolah Minggu atau ke ibadah remaja yang ada di gereja. Kan ada guru-guru sekolah Minggu di sana, ada hamba Tuhan pembina yang bisa mengajarkan mereka Alkitab, bukan? Ya, saya juga setuju dengan hal ini. Namun sekarang pertanyaannya, berapa jam anak saudara dibimbing kerohaniannya di sekolah Kristen dan gereja per minggu? Saya rasa tidak sampai 5 jam. Kalau ada lebih, syukurlah. Berapa jam sih yang seorang anak habiskan untuk sekolah, untuk kursus, dan untuk melakukan berbagai kegiatan di luar rumah? Berapa jam sih orang tua pakai buat bekerja dan mencari nafkah di luar rumah? Bukankah selalu ada waktu di mana seluruh anggota keluarga bisa pulang ke rumah? Mungkin sudah malam hari, tidak apa-apa. Atau mungkin di saat pandemi COVID-19 ini, ketika orang tua dan anak-anak harus stay at home, harus work at home, harus study at home, ketika ada lebih banyak waktu yang bisa dihabiskan di rumah, bukankah ini juga adalah momen yang sangat baik? Mulailah dengan waktu yang singkat untuk mengajak anak membaca firman Tuhan bersama dengan orang tua. Berdoa bersama-sama, orang tua doakanlah anak-anakmu. Pakailah waktu ini untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus yang telah mati berkorban di kayu salib dan memberikan kita anugerah keselamatan. Ceritakanlah perjalanan iman Anda menjadi seorang murid Yesus. Mungkin ada kisah iman yang bisa disaksikan, ada berkat yang didapatkan. Bagikanlah itu pada anak-anakmu, agar mereka mengenal Yesus sejak kecil. Ketika anak-anak tidak bisa ke sekolah minggu karena COVID-19, orang tua dapat menjadi guru sekolah minggu bagi mereka di rumah. Anak-anak butuh mengenal Tuhan sejak kecil. Anak-anak butuh mendengarkan firman Tuhan sejak mereka masih muda. Anak-anak butuh berdoa kepada Tuhan sejak mereka bisa berbicara. Siapa yang dapat memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak? Siapa yang dapat mengajar anak-anak membaca firman Tuhan sejak kecil? Siapa yang dapat mengajari anak-anak berdoa? Jawabannya adalah orang tua mereka, bukan orang lain. Orang tua yang mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai masa tuanya pun orang muda tersebut tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan yang benar itu adalah jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak adalah anugerah Tuhan untuk papa dan mama. Mereka menjadi generasi yang mewariskan nama keluarga. Pendidikan yang terbaik, makanan yang bergizi, pertumbuhan yang sehat, semua itu diperjuangkan demi kebaikan buah hati ibu dan bapak. Tapi apalah artinya semua usaha keras itu jika imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus tidak kamu perkenalkan kepada mereka? Ajaklah anak-anakmu menghadap Tuhan di dalam doa. Jadikanlah Alkitab
menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup keluarga.